Halo, pagi semuanya. Long time no see. Aduh, man, sebentar. Oke, oke. Nah, sebelumnya saya minta maaf dulu. Sorry ya, kalau saya mungkin agak jarang belakangan ini jarang masuk sebab saya masih harus bolak-balik Surabaya. Bahwa saya udah minta kampus gitu ya. Kalau bisa ada dosen pengganti gitu selama 1 bulan atau apa. Tapi kayaknya mereka juga kesulitan. Oke lah, jadi mungkin kalian yang agak sedikit. Oke, jadi kemungkinan itu sampai bulan depan sih. Jadi sebisa mungkin saya usahakan ya. Tapi untuk pertemuan-pertemuan ini mungkin agak berkurang. Oke, tapi tenang aja. Oke, nah kita masuk untuk materinya. Jadi agak saya sedikit percepat ya. Oke, aduh, aduh, tuh. Oke, nah untuk pertemuan hari ini kita masuk ke data streaming. Oke, langsung aja. Oke, nah jadi data streaming ini sering kita temukan ya. Biasanya itu ketika kita melakukan suatu data yang biasanya datanya itu cukup besar gitu ya. Nah, jadi nggak mungkin gitu kalau kita lakukan dalam 1 kali proses, jadi dibutuhkan. Oke, nah si streaming, oke multimedia. Nah, ini ya, jadi si streaming ini dia bilang suatu komunikasi gitu ya antara si sender dengan si distribusi gitu, di mana biasa melalui si komputer network atau telecommunication network gitu. Nah, di mana di dalam proses pengirimannya itu dia merupakan sebuah sebuah kombinasi nih. Jadi biasa kalau kita kirim teks, gambar atau apa itu kan biasa sekali kirim udah gitu ya. Ini data A gitu, isi teks sekian sekian gitu apa kirim. Nah, sedangkan kalau berbentuk yang cukup besar gitu ya, entah itu audio atau video itu bisa dikirim secara kontinu gitu, atau ada independensinya. Nah, di sini dibilang menurut ini si multimedia system dia merupakan sebuah karakter tuh ya, dari komputer yang terkontrol, ada integration, production, manipulation, presentation, storage, and communication independent of information. Dan di mana dibilang tiap data itu di encode itu minimal ya. Jadi setiap kali secara continuous gitu, secara itu sampai data itu selesai. Oke, dan a discrete atau time independent itu kalau data tipe medium. Oke, nah pada multimedia yang terdistribusi. Oke, data didistribusikan otomatis melalui si jaringan transmisi dan ada proses switching di dalamnya. Oke, nah, informasi bisa ditransmisikan itu dipecah lagi ke dalam paket-paket data. Oke, nanti kita akan bahas itu tentang paket-paket datanya. Nah, dan di sini kita bahas nih. Jadi kita tahu bahwa di sini datanya itu diproses secara data streaming ya. Nah, apa itu data streaming? Nah, di sini bilang data streaming ini merupakan oke, streaming merupakan sebuah paket atau pesan gitu ya yang membawa informasi. Biasanya itu cukup besar gitu ya. Jadi dia pecah-pecah oleh si paket data tersebut. Nah, si data streaming ini flow aliran dari si paket datanya gitu ya. Oke, untuk mengindikasikan data sudah ada. Oh, sorry. Datanya itu untuk mengindikasikan data sudah dalam bentuk representasi digital. Oke. Nah, ini contoh bentuk ini aja sih. Jadi sebuah bentuk data bisa dipecah-pecah lagi gitu ya. Contoh di sini menjadi D1, D2 sampai D ke N, ya udah dikirim ke waktu gitu sih. Aja nah. Ini ada 3 metode. Jadi metodenya itu ada asinkronus, sinkronus, sama isochronous.
Oke, nah si metode transmisi asinkronus itu, oke, nah the different event at non-synchronous coordination in time. Oke, next question for one asinkronus itu dia nggak sinkron. Coordination. Oke, sorry, pemahaman saya yang salah. Oke, nah di sini dia fokus ke apa aliran datanya. Jadi si asinkronisnya ini bukan asinkronis yang saya maksud ternyata. Asinkronisnya ini jadi dia nggak refer. Oke, kalau si metode asinkronis ini dia nggak sinkron, oke, dan tidak terkoordinasi secara waktunya. Jadi tiap paket-paket data tadi nih dari D1, D2, D3 ini punya ukuran yang berbeda-beda. Jadi otomatis kecepatannya pun juga beda-beda gitu. Jadi antara ketika ngirim data di satu gitu ya mungkin butuh waktu 5 detik gitu ya. Ketika kirim data di dua bisa butuh waktu 7 detik, 8 detik, di tiga semacam. Ada mungkin di 4 1 detik segala macam. Nah, jadi itu asinkronis pengirimannya. Oke, lalu start forward mission terminate next information. Nah, oke. Dan dia juga punya apa? Kemampuan tuh untuk memulainya. Jadi ketika misalnya d satu ini 10 detik deh gitu. Tapi di detik kelima dia bisa aja udah start langsung D2 mulai ngirim. Jadi dia nggak harus nunggu si D1-nya ini selesai untuk mulai pengirim paket data si D2. Nah, sedangkan kalau si sinkronus ini dia sinkros dan coordinate in time. Nah, jadi biasanya udah diatur antara tiap-tiap paket datanya ini ukurannya sama semua. Waktu yang diperlukan jadi otomatis biasanya sama. Jadi D1 itu 6 detik, D2 6 detik, D3 6 detik gitu seterusnya gitu. Jadi otomatis bisa selalu sama. Oke, dan biasanya ketika mau apa ngirim paket D2 ini dia bisa nunggu si D1 ini selesai. Oke, selama 6 detik baru dia mulai ngirim D2 gitu. D2 selesai, dia baru mulai ngirim D3. Nah, sedangkan sinkronis ini oke data individual. So, oke. Oke, nah jadi hampir dikatakan segabungan dari keduanya. Jadi dia apa mengirim data yang sebenarnya sifatnya asinkronus gitu ya, tapi secara sinkronus. Gitu. Jadi secara prosesnya ini dia pecah dulu nih si datanya itu menjadi beberapa gitu ya, number bit of interval, lalu si setiap protokol atau prosesnya itu dia akan mengkalkulasi dulu nih tiap-tiap datanya ini yang tadi secara sinkronis ya, berbeda-beda tadi ukurannya segala macam. Oke, lalu nah dia tiap ini apa di transfer itu ke tiap slot, lalu guaranteed storage will have regular opportunity transfer source nomor data. Oke, fit in slot. Oke, oke. Jadi tadi ya datanya itu secara asinkronis ya, jadi ukurannya beda-beda gitu ya. Nah, tapi secara intervalnya dia berulang udah disiapin nih si slot-slotnya nih untuk tadi paket data A itu nanti akan dikirim ke si slot data A gitu ya dengan ukuran sekian segala macam udah diatur nih. Jadi ketika nanti harus dikirim tuh nggak sesuai gitu ya. Data A misalnya 6 mega gitu pasti kirim ada data A lagi tapi ukurannya nggak sesuai atau ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Misalnya di 10 mega atau segala macam ya udah itu dianggap nggak fit atau ditolak. Oke. Nah, is more important. Nah, jadi sinkronis ini cocok pengaplikasiannya gitu ya. Ketika yang dibutuhin itu bukan kecepatannya gitu, tapi apa ya, kestabilan datanya itu lebih penting gitu ya, daripada kecepatan datanya. Oke.
Nah, contoh di sini dia bilang video conference, jadi dia nggak butuh pengiriman terlalu cepat, yang penting itu stabil gitu. Jadi apa yang dikirim, apa yang kita lihat, apa segala macam itu datanya itu stabil atau akurat. Oke, nah ini karakteristiknya. Jadi metode asinkronus karena tadi berbeda-beda ya, otomatis nggak ada batasan waktu, jadi tiap paket bisa berbeda-beda. Oke, nah paket yang dikirimkan cenderung lebih cepat. Oke, nah kebanyakan bisa digunakan untuk media diskrit, misalnya email atau internet. Oke, jika digunakan untuk media kontinu, oke, dapat digunakan dengan apa pembatasan waktu. Oke, nah jadi misalnya apa data yang dikirim mau terus-terusan gitu ya. Jadi supaya si tadi itu D2, D3, D4 sebelumnya nggak menunggu terlalu lama, bisa kita kasih batas waktu. Saya batas waktu menunggu. Pengiriman itu 30 detik gitu ya. Kalau dikasih A 30 detik nggak selesai ya udah kita putus gitu pengiriman data A kita anggap selesai langsung. Oke, nah hal asinkronus tadi karena kita udah apa ukur gitu udah tentuin jadi setiap waktu dari itunya udah ditentukan gitu ya. Oke, nah setiap paket data yang hilang, oke, memiliki garansi sampai diterima. Jadi dia nggak perlu ada buffer atau storage. Oke. Nah ini contoh ketika dalam video YouTube gitu misalnya. Oke, untuk sinkronis. Oke, sinkronis. Sebelum menggabungkannya. Nah ini sama menggabungkan ini. Jadi dia maksimum dan minimum ditentukan dan dilakukan ada garansi di tiap paket. Oke. Nah, jadi kalau dilihat kayak tadi nih, secara asinkronis nih ya seperti mirip-mirip lah ibaratnya tadi ya. Jika ada paket A, paket S, paket Y, paket N, paket C itu bisa berbeda-beda gitu tiap apa interval waktunya. Oke, nah kalau sinkronis sudah otomatis setiap paket datanya dia selalu sama gitu ya. Oke, ini asinkronis. Oke, terus oke, variasi internal. Oke, pada media continue variasi. Oke, oke, ini karakteristik pada media kontinu ya. Jadi variasi internal antar paketnya. Jadi ada yang strong periodik, back to periodik, ada periodik. Oke, nah sedangkan kalau variasi besar paketnya gitu ya. Jadi strong regular system, sini weak regular system, yang itu dia irregular gitu ya. Yang variasi paket yang bersebelahan atau kontinu paketnya itu oke, discrete stream width gap sama continuous time with intermediate gap. Oke. Nah, nah ini ya perbedaannya antara strong periodic, back periodic dengan aperiodic. Nah, ini si strong periodic ini kita katakan gitu ya, dia bersifat strong package periodic ini kalau interval antara paketnya itu sifatnya konstan. Kalau si weak periodic ini oke, nah interval antar paketnya bersifat konstan hanya pada waktu terbatas gitu ya. Jadi ada beberapa waktu dia konstan, ada beberapa waktu dia enggak gitu ya. Oke, nah seakan kalau apriodik ini bukan kedua-duanya nih. Jadi dia nggak bisa dilihat gitu time intervalnya nih. Antara jarak antara paket satu dengan paket dua itu benar-benar random gitu ya, benar tidak bisa diukur. Gitu. Disebut aperiodic. Oke, nah untuk regular sistemnya, oke, dikatakan strong. Oke, jadi kalau ukuran data paketnya itu konstan di tiap paketnya. Nah, kalau dikatakan weak itu apa? Jika data paketnya itu berubah, tapi ada urutannya gitu, ada secara periodik gitu. Oke, nah sedangkan irregular itu kalau data paketnya itu berubah-berubahnya secara acak, secara random. Oke, nah sedangkan continuous sama si apa ini discrete. Oke, nah dikatakan continuous stream kalau paket transmisinya ini nggak ada gapnya. Jadi kirim satu kirim masuk kirim D2, D3 nggak ada jeda waktu gitu. Sedangkan kalau discrete itu kalau ada jeda. Oke, jadi ketika dikirim paket D1, D2, terus jadi pakai diem dulu sebentar, gitu. Baru ngirim D3, terus D4, terus D3 diem lagi berarti.
Oke. Informasi unit. Nah, ini satuan informasinya atau kita sebut juga sebagai LDU. Oke, nah jadi informasi satuan yang bisa dianggap ukuran paling kecil gitu ya. Jadi kalau panjang kan meter, sentimeter segala macam. Nah, ini untuk audio dan juga untuk video gitu ya. Kalau audio itu data sampel grup segala macam. Kalau film, kalau video itu ada film, klip, frame, block, pixel. Oke, nah si LDU ini juga dibedakan berdasarkan durasinya. Jadi ada close LDU, ada juga open LDU. Oke, dimana kalau close LDU itu durasinya ditentukan. Oke, sebelum predefined duration. Misalkan kalau open LDU itu durasinya nggak bisa kita tentukan gitu di depan. Oke, nah ini bentuk satuan aja gitu ya. Ada video gitu ya. Jadi ketika kita lihat video gitu ya, satu format itu disebutnya namanya film gitu ya. Nah, tiap-tiap potongan dari si film itu sebenarnya terdiri dari beberapa potongan klip gitu ya. Nah, dari klip juga sebenarnya terdiri dari beberapa frame. Jadi tiap frame juga sebenarnya terdiri dari beberapa blok. Nah, di tiap blok itu terdiri dari beberapa pixel. Oke, itu sekilas tentang tentang data streaming. Oke, nah sampai sini ada yang mau bertanya? Sebelum, oke saya sampai sini.
Oke, sebentar ya, saya lagi login. 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 What the password? Oh, ini ada yang nanya. OpenStack sama Apache CloudStack. OpenStack sama Apache CloudStack. Apache apa? Kayak Apache saya baru dengar. Oke. Apache CloudStack. Hyper-V.
Oh, Zatsu. Kayaknya beda jenis deh. Ya ini aja. Self screen. Nah, mana dia? Nah, ini ya. Tadi ada yang nanya bedanya apa pertanyaan itu saya lupa. Oh, lebih bagus mana ya? Oke, untuk infrastruktur cloud sendiri ini Apache Cloud Stack sama open source ya. Sebenarnya sih kalau saya lihat si Cloud Stack, OpenStack ini itu dia nyediain infrastruktur itu kalau kita apa mau bukan mau bikin cloud, mau menyediakan gitu ya layanan si cloudnya gitu ya. Nah, jadi kalau kalian mau membuat gitu ya layanan cloud sendiri, kan kalian otomatis butuh server, butuh aplikasi buat otomatis itu yang ngebuat layanan si cloud itu segala macam. Nah, si OpenStack ini dia nawarin nih, oke beberapa fundamental yang kalian butuhin lah di Kubernetes cloud ini. Nah, dan yang apa yang banyak digunakan segala macam tuh ibaratnya kalau kalian tertarik gitu ya segala macam, kalian mau ngebuat gitu ya layanan cloud sendiri, nah kalian pakai nih si OpenStack tersebut. Nah, sedangkan si Apache Cloud Stack ini mana dia? Oke, sebenarnya juga sama sih. Dia itu ngebuat sama buat ngebuat layanan si cloud tersebut gitu ya. Jadi bukan apa tahapannya bukan satu layer di atas. Ini ibaratnya kita buat aplikasi nih. Kita buat aplikasi, kita pakai layanan cloud. Nah, sedangkan mereka berdua ini adalah layer di bawahnya lagi nih. Untuk ngebuat si layanan cloud itu, nah, pakainya si ini. Si apa aja cloud stack atau si OpenStack ini. Nah, kalau ditanya bagus mana, waduh. Pertama kita nggak ke ranah situ ya. Nah, kedua, sebenarnya ya baik lagi sesuai dengan apa kalau kalian mau ngebuat layanan cloud itu berarti kan kalian harus eh, udah udah apa udah analisis nih kebutuhan market kalian gitu ya. Kalian mau bikin layanan cloud itu untuk siapa gitu, target market kalian tuh siapa gitu. Nah, kalau kalian udah tahu target marketnya siapa ya udah tinggal bandingin aja gitu ya, di antara si Apache sama si Clouds ini mana fitur yang cukup lengkap gitu ya apa yang kalian punya buat si bikin layanan itu. Kedua ya ini kayaknya tinggal download lah, gak bayar kalau bikin ginian. Oke, kayak yang ini bayar nih kalau si Cloud ini mah kayak kita apa install si SEM aja tinggal download aja gitu karena mereka emang menyediakan fitur ini khusus buat kita apa buat kita ngedevelop gitu ya. Oke. Nah, iya, kalau si Coach ini ya ibaratnya dia udah nyediain lebih apa lebih rapih, lebih ini. Oke.
Nah, dua itu ya. Tapi untuk protokol ini kita nggak ke arah situ. Oke, jadi jangan. Tapi serah kalian kalau kalian mau mempelajarinya. Tapi ini pasti teknologi buat ngebuat layanan cloud itu sendiri ya. Oke, nah kita balik ke sini dulu. Nah ini apa ini project APP ini akun ya. Ya akun lah. Akun Digital Ocean. Oke, jadi karena minggu depan juga saya nggak tahu nih saya bisa ngajar atau enggak. Jadi mending saya bahas sekarang aja, mumpung lagi sempat. Jadi ini buat UAS kalian. UAS kalian saya persingkat aja. Oke, jadi buat UAS itu mana ya? Di sini aja dah. Kalian apa? Pakai layanan cloud ya. Jadi pakai layanan cloud. Di sini kita coba buat deh. Oke. Jadi ini Mas Kulis setelah login, oke, halaman dashboardnya seperti ini. Ini saya cuma apa? Udah bikinin nama-nama projectnya aja. Oke, simple ya. Nah di dalamnya ini baru baru folder doang kok, nggak ada isinya nih, masih kosong semua. Oke, resource, welcome to digital. Nah di dalamnya, nah di sini ada apa yang mau kita buat nih? Visit database, setup apa spin up bikin setup load balancer, oke ada it is tambahin gitu ya. Kalau kita punya hard disk segala macam mau di area di sini, text snapshot segala macam. Nah kita bikin create. Nah ini ya. Jadi mau bikin kalau kalian mau ngebikin droplet, nah droplet ini buat layanan si cloud-nya. Lalu ini mau bikin Kubernetes, kalau mau bikin cluster di dalam si itunya. Oke, ini apps buat melayanin ngedeploy, oke, itu cloud function segala macam. Oke, nah kita di sini bikinnya ini cloud server. Oke, jadi kita create droplet. Nah, create droplet ini sama ya. Kalau kalian pakai apa Google Cloud kemarin, sebenarnya mirip-mirip, cuma mungkin ini lebih simple lagi. Oke, karena nggak sekompleks si Google Cloud. Oke, nah pertama virtual server nah tadi ya. Nah ini kalau kalian mau bikin layanan seperti ini nih, nah kalian pakai tadi nih si open open source mulu, OpenStack, oke, atau si apa Cloud Stack gitu. Nah buat bikin si ini nih, oke, oke baik lagi kita pilih region. Regionnya sebenarnya terserah, tapi biasakan kalau dalam nanti kalian kebuat gitu ya, biasakan tuh paling deket dengan target market kalian gitu ya. Kalau kalian pengen bikinnya apa target kalian tuh global gitu segala macam, ya udah mungkin target market kalian tuh misalnya mau di Amerika segala macam, ya udah bikinnya di New York gitu. Tapi kalau target market kalian tuh consumernya mayoritas Indonesia, ya udah pilihnya Indonesia gitu. Dan di sini nggak ada Indonesia, oke, jadi kita pilih yang paling dekat aja. Contoh di sini kita pilih Singapura. Oke, nah ini nama data center. Oh, sorry, ini data centernya. Jadi namanya di data center STP, PVC. Ini bisa diganti. Itu kan ya. Bukan namanya itu. Oke, lalu satu kita pilih. Komputer server kalian nanti mau pakai operating systemnya apa? Oke, mau Rocky Linux sama Linux, CentOS, Debian, segala macam. Nah, contoh di sini kita pakai Ubuntu aja. Mau bisa custom juga. Marketplace. Apa ini? Oke, bisa sekalian diinstal nih. Mau diinstal Docker, WordPress, oke, mau ada lem segala macam. Wah, enak ya sekarang. Oke, ini install apa cuma detail dong? Marketplace application. Oh, oke. Oke, kita sini dulu pilih OS-nya ya. Ini pilih OS, misalnya saya pilih Ubuntu, ada versinya juga. Terserah kalau mau pakai versi berapa. Kalau nggak itu ya udah pakai aja versi terbaru. Oke, nah lalu tipenya. Oke, ini ya, tipenya dia ada tergantung kalian nih, sesuai nama kebutuhan kalian itu ada yang mau storage optimize, memory optimize, CPU optimize, general purpose, atau kita pilih yang basic aja. Oke, wah, lumayan juga ya. $63, 84. Oh my God. Oke, yang basic aja. Yang basic. Nah,
Yang basic ini udah dipaketin ya sama dia. Oke, nah kalian tinggal pilih nih. Oh, ini ditambahin lagi CPU-nya. Mau upgrade atau enggak? Jadi kayak regular, premium, atau premium AMD. Oke, nah. Oke, nah ini oke ini tipenya ya. Karena kita pilih yang apa? Plan select. Jadi udah dipaketin sama dia untuk CPU, hard disk sama RAM-nya. Oke, contoh kita pakai yang paling murah aja. Oke, ini coba buat. Oh, ada yang lebih lagi yang lebih murah. 4 dolar. Oke. Satu CPU, SSD 10 GB, transfer bandwidth. Ya, cukup nggak ngapa-ngapain. Oke, pilih yang paling murah aja nih. 4 dolar per bulan. Oke, ini kalau kalian butuh space tambahan gitu ya. Mau tambah atau ini enggak. Tapi biasa juga berbayar otomatis. Nah, 10 dolar per 100 giga. Oke. Automatic format. Nah, ini ininya remove aja. Kita nggak pakai. Nah, ini untuk apa? Authentication method, nah, SSH atau password. Nah, ini juga nih apa? eh, Sedikit cerita ya. Saya juga apa pusing nih proyek yang di sini. Mereka masih apa? Masih pakai telnet. Makanya saya harus bolak-balik. Juga bingung dah 2023 masih ada yang pakai apa? Masih ada pakai telnet. Oke, jadi telnet itu apa ya? Semacam metode authentication tapi sebenarnya udah agak lebih lama gitu. Kalau sekarang udah umumnya tuh pas kayak SSH semua gitu ya, karena jauh lebih aman. Ada enkripsinya. Nah, sedangkan kalau si Telnet ini setahu saya tuh nggak ada gitu. Jadi udah lama ditinggalkan gitu ya. Karena ya udah gitu. Pengoperasian, pengaturannya jauh lebih ribet gitu ya. Dan security-nya pun sebenarnya jauh lebih rendah gitu. Oke, ini KSSH ini akun saya udah ada sebenarnya, udah pernah saya tambahkan. Tapi kalau belum, kalian nanti bisa apa? Kalau mau bikin gitu ya, kalian ada kok dia sediain cara dokumentasi, cara daftarin SSH-nya. Oke, kayak kita nggak fokus ke situ. Tadi kita fokusnya apa ya? Oke, lanjut skip aja. Ini additional nih, ini tambahan gitu. Kalian mau tambahin ada metric monitoring dan alertnya, ini gratis gitu. Kalau kalian mau checklist saja gitu. Kalau kalian nggak ini dapat enable backup gitu, yang otomatis backup kena bayar tuh berapa 0,80 per backup atau gimana. Pre-managed database. Nah, oh Scalabase is picks up a feature automatic failover. Oke, ini database kita di manage sama dia 15 dolar. Oke, lalu finalis detail. Oke, nah ini kuantitinya. Mau bikin berapa server tadi ya? Cukup satu. Lalu namanya mau kita namain apa gitu ya? Terserah. Ini apa ya? Cloud file. Ini ada teks aja sini ya. Ini tadi pengelompokan biar enak. Kalau kalian mau pakai project, kalau nggak ada juga nggak ada masalah. Udah, ini juga bisa nih. Create via command line juga. Nah, ini estimasi biayanya ya. Berarti 4 dolar per bulan. 4 dolar itu berarti berapa tuh? 60 ribuan ya per bulan. Oke, tadi ada ini aja ya. Berarti sebenarnya simple. Kalian cuma pilih regionnya. Lalu setelah itu kalian pilih OS-nya. Mau pakai OS apa. Lalu setelah itu pilih eh, tipe apa tipe spesifikasinya gitu ya. Tapi kalau nggak mau ribet pakai yang basic aja. Yang basic, yang udah plan select, yang udah dipaketin sama dia. Oke, nah ini biayanya. Tergantung kebutuhan kalian. Balik lagi, kalian apa? Penting nggak penting juga sih sebenarnya. Kalau kalian sendiri kata salah gitu ya, salah memperkirakan juga bisa di-upgrade gitu. Kalau ternyata kegedean bisa diturunin, kalau ternyata kekecilan bisa kalian upgrade juga gitu ke depannya. Oke, tapi penting kalau dari awal itu kalian udah tahu gitu. Estimasi kebutuhan server kalian itu seperti apa. Oke, ini RAM 512 sih ya 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 kecil sih ya tapi buat belajar cukup lah. Tapi kalau kalian buat bikin server sih berapa ya?
1 giga mungkin cukup kalau kalian nggak pakai Redis, tapi kalau pakai Redis kayaknya 2 giga deh. 2 giga aja udah minim banget. 2 giga lah mungkin kalau kalian menggunakan Redis ya. Oke, ini cukup. Apalagi tadi setelah pilih paket, udah. Ini paling jenis autentifikasi gitu ya. Mau pakai SSH atau mau pakai paspor, itu udah sisanya nggak ada lagi. Kita create aja. Oke, nah sampai sini berarti kalian udah setuju nih ya bahwa kalian tuh apa sama si layanan ini kalian bakal bayar nih per bulan ya, per hari ini nih. Nah ini lagi dibuat ini cepet ya. Jadi dia bakal buatin gitu ya di cloud mereka 1 buah komputer. Oke, dan dengan spesifikasi yang kita tadi tuh dengan installing OS segala macam, kita cuma duduk aja, tungguin aja. Ini nggak lama kok. Oke, activity mungkin 1 menitan. Oke, nah ini udah selesai nih. Udah jadi. Nah, ini IP-nya kita dapat. Ini kalau kita buka, kelihatan ya. Di sini nggak ada apa-apa. Oke, nah, nggak ada apa-apa ya. Karena ini masih komputer kosong. Belum ada apapun. Oke, saya close. Ini dia. Nah, ini akses. Nah, klik aja. Nah, ini, nah, di sini kita bisa lihat nih. Ada monitoringnya, penggunaan server kita gitu ya. Mulai grabbing, akses, akses file, reference. Nah, ini kita mau kontrol, atur password segala macam. Turn off nih buat matiin. Volume, oh, itu. Oke, belum ada. Design. Oke. Oh, ini kalau kita tadi ya, kayak saya bilang sebenarnya ya kalau kalian salah pun nggak apa-apa ya. Nggak upgrade aja gitu ibaratnya. Oke, nah sekarang kita mau akses nih. Kita mau akses ke dalam si server kita nih ya. Ini kan apa baru udah dibuatin gitu ya, tapi komputer kita mau kosong gitu. Kita mau masuk nih ke dalam si komputer kita. Nah, sebenarnya ada dua tadi ya, melalui si SSH tadi tuh. Oke, karena saya udah daftarin IP saya, IP komputer saya gitu ya. Jadi sebenarnya saya udah bisa akses tadi itu di bagian SSH. Kalau enggak, ya kalian harus melalui si via konsol ini. Jadi kalian harus masuk ke digitalnya, kalian login gitu ya ke dalam ini, lalu kalian open konsol kan ribet gitu. Oke, jadi kita bakal masuk. Nah, ini di dalamnya nih. Jadi komputer Ubuntu. Oke, nah karena di dalamnya tadi kita pilihnya Linux ya. Jadi otomatis di dalam si komputer kita ini ya bentuknya Linux gitu ya. Jadi pastikan kalian familiar dengan command Linux. Oke, nah ini udah otomatis nih. Kalian apa? Udah di dalam komputer kalian. Nah, ini cara pertama. Cara kedua itu tadi ya, kalau saya bilang kan kalau ini kan kita harus masuk dulu login segala macam. Nah, kalau tadi kalian udah daftarin entah menggunakan password atau menggunakan si SSH gitu ya. Nah, ini kita bisa langsung akses nih. Caranya tuh kan gue install ulang HP. Enggak kayaknya. Coba dulu. SS.
Oh, tidak bisa. Ya, oke deh. Mana termin? Aksesnya kita ganti deh. Waduh. Nah, oke. Sorry ya, saya lupa. Saya baru install ulang laptop saya. Oke, jadi itu saya ke apa format EP kemarin harus di setup ulang. Tapi ini buat contohin aja. Contohin. Nah, buat akses gitu ya. Kalau tadi kan kita harus login tuh. Nah, kalau ini bisa kita langsung nih dari komputer kita gitu. Buka terminal, misalnya tadi via SSH gitu ya. Misalnya SSH root gitu ya. Aksesnya sebagai root, lalu tadi ke IP address kita. Nah, satu dua ini udah nih. Tinggal giniin. Nanti kayak apa? Kalau tadi pakai password gitu otomatis akan dimintain passwordnya apa gitu ya. Kalau tadi saya pilihnya apa? Pakai SSH gitu ya. Jadi otomatis saya harus mendaftarin nih komputer saya ke dalam si SSH tadi itu ya, public key-nya tuh. Supaya ketika saya login udah terdeteksi gitu bahwa yang login ini adalah si Irwan nih dari komputer ini. Tapi kalau nggak ada ya udah dia nggak akan punya akses. Nah, seperti ini saya akan ditolak gitu ya. Nah, oke. Nih saya ganti ke password dulu ya. Lama nggak ya? Kalau lama. Login. Aduh, lama deh kalau gitu. Saya langsung kita pakai cara pertama tadi aja. Kita masuk via apa? Via open console ini. Ngaruh ya. Kita pencet. Tuh, di situ. Enak tuh.
Atau cek email ya. Hmm, saya ganti dulu. Nah, oke. Udah saya reset ya passwordnya. Nah, ini kita di dalam si komputer server kita. Ini saya kerjain apa kalian? Hmm, kalian aja deh. Oke. Sebagai apa? UAS kalian nanti. Ini saya saya persimpel aja deh. Kalian cuma perlu, oke, config ini server, oke. Jadi kalian install sendiri. Oke, install apa ya? Gampang aja deh, si install Apache sama install PHP gitu ya. Atau kalian mau taruh project lain juga, jangan ada yang terlalu berat. Kalau satu aja, oke. Install ini, install Apache, install PHP, terserah kalian mau install mentah atau install pakai aplikasi, pakai lem, pakai lem boleh lah. Mau pakai lem, mau pakai install satu persatu juga nggak ada masalah. Oke, lalu setelah itu kalian taruh satu buah project eh, yang simple aja gitu ya, yang isinya itu cuma nampilin nama sama ya, nama, name, nama sama jurusan kalian. Udah, nggak usah ada proses apapun gitu ya, karena kita mau fokus ke si plotnya. Oke, buat sebuah proyek sederhana isinya cuma nampilin gitu. Misal, halo, saya Irwan, saya jurusan teknik gitu, terus apa, NIM-nya apa gitu dalam itu ya. Jadi di OS itu saya tinggal lihat di dalam si folder ininya ada apa, siapa yang ngerjain atau siapa enggak, saya cek dari situ ya berarti. Oke, nah, harap dipisah-pisah ya tiap mahasiswa, entah dibedain folder terus segala macam, jangan ditumpuk, nanti nggak kebuka. Oke, oke. Lebihnya ini saya nggak otak-atik dulu ya, berarti masih polosan aja, belum ada apa-apanya nih, belum tersentuh. Silahkan kalian otak-atik. Nanti apa? Nanti saya sharing gitu ya. Nanti saya ganti dulu. Ini jangan pakai Sasaki. Saya pakai passwordnya nanti saya atur.
supaya kalian juga bisa akses, kalian juga bisa atur ya. Oke, nah itu aja se apa se, seputar dari saya sekilas ini. Tapi kalau kalian mau pakai line dan close sendiri juga silahkan. Oke, jadi ini apa ini yang buat rame-ramenya gitu ya. Oke, usage of blah, blah, blah. Oke. Ya, ini buat rame-rame. Tapi kalian tadinya sih saya mau suruh kalian sendiri. Tapi kalau saya pikir-pikir, kayaknya berat juga gitu. Nggak apa-apa lah, saya yang buat gitu ya. Tadi saya yang pakai, saya yang bayar, nggak ada masalah. Tapi kalian pakai buat belajar. Oke, ini kita berapa bulan lagi sih? Oke lah, pokoknya waktunya sampai UAS ya. Jadi setelah sampai UAS, nanti saya cek, udah itu udah servernya saya matiin lagi. Oke, jadi nggak buat yang terlambat, nggak ada yang apa buat yang telat atau belum mengerjakan itu ya udah derita kalian gitu ya. Karena saya udah close servernya gitu segala macam. Saya nggak mau lagi gitu, buat lagi akun lagi segala macam. Oh, itu aja untuk hari ini seputar. Jadi apa? Jadi tugas kalian tadi ya sebenarnya simpel sih ini mah. 10 menit, 20 menitan lah. Cuma cukup instalasi ya dalam si server ini. Instalasi Apache, instalasi kalian mau pakai apa gitu ya. Mau pakai PHP silakan atau kalian mau pakai apa lagi ya. Mau pakai React juga silakan gitu. Kalian install aja gitu ya ke dalam sini. Kalian pakai aja gitu. Kalian coba aja. Oke, setelah itu udah di dalam itu kalian taruh itu satu buah project sederhana yang isinya tuh menampilkan tadi ada nama, NIM sama jurusan kalian ya. Supaya nanti saya nge- ngecek sama ngambil nilainya gampang. Oke, itu aja untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau bertanya? Proyek sederhana yang tampilkannya itu dalam bentuk file HTML boleh ya Pak atau TXT? HTML dong. Masa teksnya doang? Ya baik Pak. Mana ya saya tulis di sini deh. Nanti mana lah materi kita hilang. Iya, di web. Tapi di server tadi ya. Bukan kalian ituin sih. Tapi kalau kalian mau sendiri juga nggak ada masalah. Cuma nggak dalam bentuk WordPress atau itu ya. Mana tuh? Share screen dulu. Jadi saya contohin nggak ya? Ya saya contohin. Sebenarnya ya proses kalian udah berkurang 50%. Udah tinggal upload project doang dong nanti. Jangan deh. Biar kalian aja. Biar kalian apa? Silakan rame-rame. Silakan setting cloud server. Jadi apa? Atau ini sendiri. Ini itu apa? Web servernya. Terserah kalian ya. Ini saya cuma mau pakai apa? Atau engine X atau pakai apa lagi ya? Kayak dua ini doang gratis. Ya dua ini aja. Oke. Ini bebas kalian mau install apa Apache atau Nginx, serah kalian mau coba-coba mau belajar silahkan. Lalu database kita nggak butuh ya, karena kalian cuma nampilin itu aja. Sebenarnya HTML apa file sederhana aja itu HTML juga cukup sebenarnya tadi. Oke, buat project sederhana. Tampilkan
Hmm. Ih, gampang banget ini ya. Nggak asik banget ya. Nama ini jurusan. Coba X. Mana tadi IP kita. Waduh. Contoh tadi kita di sini ya. Nah, misalnya slash nama project kalian gitu. Misalnya saya Irwan gitu ya. Irwan Cloud gitu. Nah, jadi ketika saya buka nih ke sini nih, oke, jadi muncul nih tiga poin tadi nih. Ada nama, jurusan, sama NIM saya gitu ya. Nah, jadi kalian taruh gitu project kalian di dalam si cloud kalian ini nih. Oke. Jadi kalau temen kalian itu terus ada lagi gitu ya, temen kalian juga pakai, ya udah berarti kalian paling bedain di nama foldernya gitu. Misalnya jadi bisa yang ini, terus berikutnya ada siapa lagi? Oh, sama gitu. Sama, nah udah gitu ya. Jadi saya akan ngecek seperti ini. Jadi pastikan itu berjalan dengan baik. Oke, ini udah gampang banget nih ya. Nggak perlu akses database, nggak perlu aneh-aneh lah ibaratnya. Dan sekalian semua bisa apa? Bisa bikin dong, bisa ngoding ya. Oke, udah sih itu aja. Ini nanti ya. Oh, ini sesi. Ini contoh doang ya. Karena ini penamanya terserah kalian. Yang penting nanti saya lihat gitu di dalam si foldernya. Oh, kalau kalian bikin sendiri ya udah gitu ya. Silakan gitu. Berarti kalian punya IP address sendiri, itu IP addressnya apa gitu segala macam. Atau mau pakai full gitu ya. Kalau itu punya kalian sendiri kan bebas tuh. Kalian nggak usah foldering gitu, langsung aja gitu. Saya akses ke dalam sini, isi punya kalian juga sah aja. Atau kalian mau beli domain sekalian, gitu. Kalian mau belajar setting gitu ya segala macam juga nggak ada masalah. Silahkan kalian atur itu yang buat seru-seruan aja. Oke, itu aja untuk pertemuan hari ini. Oh, absen belum ya? Aduh, Ada pertanyaan Pak di chat. ada ya? Saya nggak- Yang di web, iya benar. Kayak tadi saya bilang. Jadi ketika mana tuh? Nah, jadi nanti ketika kalian udah selesai tuh ya, dalam server itu kalian udah instalasi segala macam, kalian udah atur, udah config, udah kalian taruh project kalian, ya udah. Jadi ibaratnya saya expect gitu ya, ketika saya buka gitu ya, IP address server cloud ini karena kita nggak punya domain nih, terus punya foldernya gitu, Irwan Cloud, saya buka gitu ya di dalam browser, ya udah itu tadi muncul 3 poin tadi nih di dalam bentuk web gitu ya. Isinya ada nama kalian, NIM kalian, sama apa tadi jurusan gitu ya. Nah ini kan karena saya belum apa-apain gitu ya servernya masih apa ya masih putih bersih masih suci lah belum terkotori. Silahkan kalian kotori. Kayak gimana cara installnya, gimana cara gimana cara install Apache, gimana cara install PHP,
gimana cara menaruh project tadi ke dalam situnya. Semua sebenarnya si digital ini juga nyediain dokumentasi segala macam. Jadi gampang banget sebenarnya kalian semua udah lengkap gitu, tinggal ikutin step by step dianya. Oke, itu ya pertanyaan. Jadi absen, saya screenshot aja ya, cuma dikit sih. Oke. Saya berapa sih 12? Iya benar. Maaf Pak, mau nanya lagi. Tadi teh Iya. Bapak bilang Bapak yang bayarin ininya ya, Digital Ocean. Terus nanti Ah, kami dapat passwordnya Pak, dapat iya, username dan password. betul. Nanti saya kasih akunnya kan saya belum atur tadi masih SSH. Oh baik, terima kasih Pak. Oke. Nanti saya share gitu ya di grup. Oke, password ya akunnya. Karena tadi kan masih SS1, saya harus ganti dulu. Oke, ada lagi. Loh, berkurang satu. Gak apa-apa lah. Kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Thank you semuanya. Thank you for today. Minggu depan, aduh saya itu lagi. Minggu depan pokoknya nanti lihat aja ya. Kalau saya bisa, kita kuliah. Kalau nggak libur lagi. Mohon maaf sebelumnya. Oke, itu aja dari saya. Thank you semuanya. Bye. Terima kasih, Pak. Yuk.